Nah, sedikit kita bicara tentang proposal yang sudah ada kumpulkan kemarin ya. Di mana proposal itu memuat beberapa hal, ada ide cerita dan seterusnya itu. Kemudian ini nanti dilanjutkan ke progres Anda selanjutnya, yaitu mulai pemantapan mau kemana alurnya. Jadi sebenarnya ini ya, sedikit juga kita berevaluasi. Kemarin kita sudah banyak berbicara tentang alur. Alur itu jalan cerita. Nah, jalan ceritanya bagaimana? Kemudian juga nanti ada evaluasi tentang adegan ya. Jadi di proposal Anda, terutama di kelas ini, masih banyak kesalahan dalam menerjemahkan mana adegan, mana cerita. Jadi saya minta adegannya bagaimana kemarin. Ternyata Anda memberikan cerita. Padahal cerita itu sudah Anda berikan di ide cerita. Jika terjadi tumpang tindih di situ. Nah, alurnya tolong nanti dimantapkan lagi. Dalam artian alur dimantapkan Kalau itu eh, ada beberapa kemarin yang alurnya masih ngambang, alurnya masih ngawang. Dalam artian misalkan tokoh A itu masih ada kesamaan dengan tokoh B. Pada dasarnya antara tokoh satu dengan tokoh yang lain itu berikan perbedaan yang sangat mencolok. Jadi banyak saya temui di Anda kemarin tokoh A itu baik, ramah. Terus tokoh B juga gitu, baik, ramah. Tokoh A suka pakai baju flanel, tokoh B juga pakai baju flanel. Nah, ini sama. Nah, hal-hal seperti ini menjadi evaluasi dan saran saya ini justru dihindari ya teman-teman ya, karena justru nanti kita akan kesulitan menggambarkan tokoh itu sebenarnya kayak gimana sih. Sedikit bocoran, misal tokoh A. Ya mungkin ini kamu mengambil profil dari temanmu di kelas. It's okay, tapi bukan kita mengambil profil mereka secara mentah langsung kita tuangkan gitu saja tidak. Tetapi kita breakdown lagi profilnya temanmu itu. Apa yang membedakan satu dengan yang lain? Contoh misal, tokoh A itu ramah. Misalkan dia mas Jawa. Berarti misal dia suka pakai kemeja, lengan panjang. Nah, sehingga apa yang sudah ada di tokoh A, jangan kamu duplikasikan ke tokoh B. Tokoh A itu ramah. Oke lah, misalkan di sini protagonis. Tokoh B juga protagonis. Protagonis itu biasanya yang diidolakan itu ya, tokoh-tokoh yang baik hati itu biasanya kita sebut protagonis. Tokoh-tokoh yang jahat biasanya kita sebut sebagai antagonis. Dua-duanya ini protagonis, tapi protagonis nggak selalu harus ramah. Misal tokoh B ceplas-ceplos. Nah, ini ada mas-mas Jawa. Misal di sini dia beta, orang timur itu. Nah, beda kayaknya cara ngomongnya mas-mas Jawa dengan orang timur. Kalau mas-mas Jawa misalkan dia senangnya pakai kemeja lengan panjang. Ini misal orang timur pakai kemeja cerah, merah ya merah banget, kuning yang kuning banget. Nah, kan gitu ya. Jadi terdapat perbedaan antara tokoh A dengan tokoh B meskipun kedua-duanya itu sama-sama protagonis. Ingat loh ya, tidak semua protagonis itu harus ramah. Nyatanya kita juga punya tuh banyak temen yang dia orangnya baik hati, protagonis tapi ngomongnya ceplas-ceplos. Nah, selalu ada yang seperti itu. Ya, jadi pertimbangkan ini. Jadi nanti progresmu diperbaiki ya tentang penokohan. Banyak sekali kamu mendeskripsikan karakter-karakter yang sifatnya sama. Baik, ramah, loh. Baik itu kayak gimana? Terus ditanyakan, baik itu kayak gimana? Bagaimana kita bisa memberikan adegan bahwa orang itu orang baik? Nah, adegan itu adalah apa yang kita sampaikan di depan kaca, ibaratnya gitu. Contoh, kemarin saya memberikan contoh adegan orang lapar. Yang merasa lapar itu si aktor atau ceritanya lagi lapar. Penonton nggak tahu kalau orang itu lagi lapar. Makanya adegannya gimana? Pegang perut. Misal, ini adegan. Apa yang dilakukan si aktor? Agar penonton tahu bahwa dia sedang lapar. Nah, itu namanya adegan.
pegang perut, misal lihat makanan, misal dia ngiler, atau misal hanya melihat warung. Keseringan gitu ya orang Indonesia ya. Ada orang lapar, orang ngemis gitu, shotnya adegannya biasanya gitu. Orang yang megangin perut terus ngeliatin di warung. Ada makanan banyak. Nah itu namanya adegan. Nggak perlu konsep lagi. Konsep itu sudah kamu tuangkan di dalam ide cerita. Nah coba kamu lihat proposalmu kemarin itu. Saya meminta adegan. Tapi kamu masih berbicara, Tony adalah orang yang baik hati. Dia pekerja keras. Dia rajin belajar. Loh, adegannya opo? Contoh, adegan di mana orang itu rajin belajar. Nah, orang rajin belajar itu adegannya gimana? Ya berarti misal di sini adegan pertama membaca buku di atas meja. Nah, ini adegan. Jadi kita menunjukkan bahwa si tokoh A ini orang yang rajin belajar. Setelah membaca buku, dia mengerjakan PR, misal gitu. Setelah mengerjakan PR, dia sholat. Nah, ini adegan. Apa yang dilakukan itu namanya adegan. Sudah tidak lagi bicara konsep. Adegan ini kayak gini. Sehingga penonton tahu bahwa oh ini orang rajin belajar. Titik wis gak ono konsep mana. Coba nanti bukan proposalmu coba banyak sih bicara konsep. Pertanyaannya adegan, bukan konsep. Konsep sekali lagi sudah kamu tuangkan di ide cerita. Cukup. Tony adalah seorang investor. Dia memiliki banyak uang. Nah, gimana konsumen bisa tahu kalau si Tony banyak uang? Caranya ya kasih adegan. Misal, kita mau mengatakan si Tony banyak uang. Ya mungkin kita bisa kasih adegan si Tony ngeluarin black card gitu misal. ATM yang warna hitam gitu. Atau mungkin ada adegan Tony buka dompetnya isinya duit merah semua. Nah itu adegan. Gitu ya. Jadi tolong diluruskan mana adegan, mana ide, cerita, mana konsep. Kemudian ini teman-teman, yang perlu kita evaluasi lagi adalah adanya konten promosi. Nah, konten promosi masih tipis banget. Padahal ini menjadi pertanyaan yang inti. Kamu itu Bitkom. Nah, sehingga apa yang harus kamu sampaikan ke masyarakat dari Bitkommu itu? Kalau mungkin saya menuntut kamu bikin film horor, ya boleh kalau saya menuntut anak FTV. Saya menuntut anak FTV bikin film yang mendebarkan atau bikin film misteri, film teka-teki. Iya, kalau anak FTV atau anak-anak IKJ. Karena kamu Bitkom, tuntutannya utamanya adalah promosinya. Ya, sehingga kayak ini, macam ini ya, proposal yang udah kamu kumpulkan kemarin. Ceritamu masih salah, penokohanmu masih salah, adegannya masih salah. Bagi saya itu it's okay. Termaafkan, sehingga kamu masih dapat nilai 72, 75, 78. Ya, dan artinya masih termaafkan. Kamu yang sudah benar ya nilaimu ada yang 85, ada yang kamu dapat nilai 90, amazing. Tetapi yang membuat itu rendah dan itu tinggi, selalu pertanyaannya di sini, ini konten promosinya sebelah mana? Nah, sehingga tidak termaafkan kalau kamu tidak memberikan konten promosi. Ingat ya, tujuanmu di Bitkom adalah membentuk promosi. Membentuk promosi, sekali lagi. Sekarang nggak cukup loh ya kita bermain internet marketing itu hanya dengan pasang iklan. Nggak cukup kita hanya dengan copywriting. Nggak cukup kita mati-matian ngurusi SEO. Nggak cukup. Tapi perpaduan dari itu semua. Ya iklan, ya copywriting, ya SEO, ya skill dalam video. Tuh kalau benar-benar kita ingin menjadi seorang internet marketer yang menang. Nah, kamu sudah punya tuh banyak skill. Kamu sudah bisa ads, kamu sudah bisa copywriting, kamu sudah bisa bikin web, kalian sudah jago SEO. Nah, sekarang bagaimana kamu mengcombine itu semua? Gitu ya. Jadi, tujuannya di pukulan ini adalah itu semua bisa kamu combine. Lu paduin menjadi satu konten promosi yang asik dilihat.
Nah, nanti saya kasih contoh video-video ya. Video-video yang kita ngelihatnya tuh enak banget. Tapi videonya sangat sederhana. Sehingga saya punya optimisme, Anda pun bisa membuat kayak gitu. Ya, berangkat dari optimisme itu, saya yakin Anda bisa. Karena skillmu sudah terpupuk banyak banget. Itu. Nah, di proposalmu kemarin, ini nih, concern saya. Jadi saya lihat proposalmu satu persatu. Konten promosinya mana nih? Konten promosinya dimasukkan kemana? Lu ingat iklannya Marjan kan? Marjan sirup itu. Iklannya Marjan itu hanya nongol 1 tahun sekali. Tapi sekali nongol iklan Marjan, jadi pusat perhatian. Dan di iklannya Marjan, dia nggak pernah jualan sirup. Ya cuman adegan minum, kemudian di situ ada sirup yang mereknya Marjan. Nah, that's it, selesai. Itu sudah merupakan konten promosi. Marjan nggak perlu jualan sirup kayak Just Juice, kayak Marimas, kayak sirup ABC, dia nggak perlu. Tapi iklannya Marjan segitu hebatnya. Tapi dia nggak ngomong loh bahwa sirup marjan itu enak, sirup marjan itu seger, sirup marjan itu manis. Dia nggak perlu ngomong kayak gitu. Nah, tugasmu di Bitkom itu ngono iku. Ya, jadi promosinya itu kamu tampung kemana? Jadi ibarat kita punya, nah ini kotak utuh ini adalah video. Di mana di sini ada ide cerita, kemudian ada elemen teknik, kita berbicara di sini videografi, sinematografi, editing. Nah, kemudian juga kita punya konten promosi. Sehingga karya videomu nanti bisa utuh gitu. Jadi karena tugasmu seperti ini teman-teman, dari awal saya sarankan ke Anda, silakan Anda pilih kelompok-kelompok yang solid, kelompok yang baik gitu ya. Tetapi jika sampai sekarang kamu merasakan misal kelompokmu itu mulai toksik, ada beberapa orang yang nggak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa, kamu keluar dari kelompok atau mengeluarkan kelompokmu. Saya izinkan juga kalian membentuk kelompok baru. Boleh, ya. Jadi misal, selama ini nih kalian kelompoknya berenam. Pecah kongsi jadi 3, jadi 2, it's okay. Asal jangan sendiri, ya. Asal jangan sendiri. Tidak apa-apa, bagi saya ini wajar. Dan saya berikan ke Anda kebebasan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan dari sini. Ayo silakan jika ada pertanyaan. Sudah, sampun? Sebentar ya, saya tunjukkan ke Anda salah satu video yang menurut saya keren. Karena durasinya hanya sekian menit, tetapi konten promosinya itu ngena banget. Dan dia nggak perlu ngomong, nih gua jualan ini. Jadi bukan jualan, berarti ini ada upaya marketing ya. Kalau jualan itu kan ya, nih gua jualan gitu kan ya. Tetapi video yang saya tunjukkan ini dia lebih ke disiplinnya marketing. Ini saya share sekaligus ada soundnya atau audionya. Nanti kalau soundnya atau videonya tidak terdengar, Anda silakan bisa langsung klaim ya, beritahukan biar Anda bisa melihat semuanya. Ini ada di YouTube iklannya. Ya, semoga bisa terlihat dengan baik di tempat Anda. Alhamdulillah.
Maaf Pak, Ya, masih buka nggak ya? ini sebenarnya saya sudah mau tutup ya Mas. Oh, Tetapi nggak apa-apa. Silahkan duduk. oh, makasih Pak. Bentar ya. Nah, mau pesen apa? Mie atau nasi goreng? Saya nasi goreng aja. Oh ya, siap, siap, siap. Yang lain udah pada tutup Pak. Biasa Mas, hari-hari pertama puasa. Jadi orang-orang sudah mau berangkat raweh sama keluarga. Saya foto dulu ya Pak. Oh, monggo Mas. Kelihatannya enak nih nasi gorengnya. Ji, Maaf ya Pak, Bapak jadi nggak bisa terawih sama keluarga. nggak apa-apa Mas. Saya kan bisa taruh sendiri di rumah. Lagian keluarga saya kan tinggal di kampung Mas. Lebaran pulang dong Pak. Saya itu sudah lama nggak pulang waktu lebaran. Ongkosnya mahal. Uangnya saja yang pulang. Emang nggak kangen Pak? Bentar, Mas. Ini Mas, ini foto istri dan anak saya. Oh. Kalau lihat senyumnya yang seperti itu Mas, rasanya itu saya pengen cepat-cepat pulang. Ya, semoga nanti ada rezekinya ya Pak. Jadi Bapak bisa pulang pas lebaran. Amin. Amin. Insya Allah. Wah, ini enak nih nasi gorengnya. Wah, kan dimasaknya dengan rasa kangen. Pak, saya boleh foto Bapak? Boleh? Majuan Pak, sedikit. Ya. Mari Pak. Allah. Riko, Hei, kok konten lu viral nih? Ajak-ajak ke sana dong. ya nanti Oke. kita ke sana. Nasi goreng rindu. Itu yang viral loh. Nih ya, kita coba. Jadi yang masak ibu apa adek? Ada. Ayo coba dulu. Ini masakan Sampai, adek nih. ayo. Nah, itu ya. Dari video yang hanya sekian menit itu, kalau nggak salah sekitar 4 menit itu. Jadi nggak sampai 5 menit. Tapi pesannya tetap tersampaikan ya. Dalam artian pesan promosinya. Wes, sekarang kamu Bitcoin kita bicaranya tentang promosi saja. Entahlah itu, entah kamu mungkin menangkap pesan ceritanya, kamu mungkin menangkap pesan moralnya, it's okay. Tetapi satu hal pokok yang kita tangkap adalah bagaimana si pembuat video ini mampu menyampaikan upaya promosinya. Dan dia nggak pakai ngomong, nih lo gue jualan HP, dia nggak ngomong gitu. Tapi kamu sebagai penikmat video ini pun paham, oh ini jualan HP ini. Tapi nggak melulu jualan HP.
Nah, jadi halus gitu ya gerakannya. Nah, seperti ini kita sebut dengan soft cell. Mungkin kamu sudah pernah mendapatkan materi hard cell sama soft cell ya, entah di mata kuliah yang mana. Sehingga videomu nanti atau progresmu itu arahnya ke sini. Secara kasar, secara sederhana kita bisa mengatakan arahnya videomu adalah untuk jualan. Wis, ditangkap ya. Tujuan adalah untuk jualan, tapi nggak melulu jualan. Jualanlah dengan cara-cara yang baik. Jualanlah dengan cara-cara yang lebih elegan gitu. Eh, kamu sebagai diploma Bitkom itu nggak zaman ya kamu mengatakan, ini saya jualan, ini saya jualan, ini saya jualan. Tetapi bagaimana kamu mengkreasikan sebuah pikiran atau membentuk pikirannya konsumenmu bahwa produk yang kamu jual itu benar-benar produk yang layak mereka beli. Kayak HP tadi. HP Realme itu HP apa sih? HP Cinoan, tomean. Kalau dibandingkan sama HP-mu yang iPhone 15 harganya puluhan juta itu gak ada apa-apa nih Realme itu. Cuma sebiji kuku aja. Tapi nyatanya Realme bisa mengangkat dirinya. Dia bisa mengangkat martabat produknya dengan iklan-iklan seperti ini. Nah itu tujuan di situ. Jadi jualan, tapi jangan dengan yang melulu jualan. Kayak arek gak sekolah ya. Ingat, kamu sekolah wis diploma loh, rek. Jadi martabat jualanmu, cara jualanmu terhadap produk tertentu atau jasa tertentu harus naik kelas juga. Nah inilah tujuannya dari kamu membuat project. Gitu ya. Nah nanti teman-teman, eh, karena Anda saya berikan keleluasaan, Anda saya berikan decision maker sendiri, boleh dengan kelompok yang sudah ada seperti ini, dengan ide cerita yang sudah kalian bentuk di kemajuan seperti ini, sampai proposal mus kemarin, sudah saya terima. Ingat, saya juga memberikan kebebasan ke Anda untuk membentuk kelompok baru dengan konsep baru. Tapi, sampai minggu depan saja. Karena minggu depan kita masih online, sehingga kita masih bisa banyak berdiskusi tentang itu. Di minggu depannya lagi, Anda sudah mulai pengambilan gambar. Jadi fix dan tidaknya tergantung minggu depan. Tergantung Anda bagaimana menyikapinya dan keputusan Anda maksimal adalah minggu depan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan jika ada pertanyaan. Sampun? Clear? Oke, jika sudah clear, diterjemahkan dengan baik ya. Tadi tugasnya seperti apa dan tujuan tugasnya seperti apa. Insya Allah kalau Anda memahami tujuannya seperti apa, nanti secara teknis Anda dapat mengerjakan dengan baik. Ya, seperti itu dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Kemudian di pertemuan berikutnya, insya Allah kita ada agenda yang lain ya selain ini. Kemudian setelah ini, saya usahakan ya sebisa mungkin setelah ini, dalam artian setelah hari ini, pertemuan kuliah nanti akan saya posting GCR-nya, nanti tugas Anda seperti apa. Gitu. Kalau menurut perkiraan saya, tugas Anda minggu depan atau di bulan kita minggu depan itu ada presentasi dengan kelompoknya sudah fix ya. Jadi kelompok yang tidak terubah-ubah lagi, itu nanti kelompok yang menjadi rekan Anda dalam mengerjakan itu. Karena minggu depannya pada saat kita kuliah di kelas, Anda sudah mulai pengambilan gambar. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian rekaman kelas hari ini akan saya posting di GCR juga. Jadi nanti saya harapkan dengan adanya rekaman kelas Anda bisa lebih memahami ya arah perkuliahan dan arah materi kita seperti apa. Saya undur diri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.